warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, yang kami hormati Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Subbag, Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, segenap undangan dari MKKS, K3S, IGTKI, Himpaudi, IPI, dan Dharma Wanita, karyawan-karyawati Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmah, taufik, hidayah, dan inayahnya. Kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam acara serah terima jabatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang dan doa bersama yang dilaksanakan di Aula 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jumat tanggal 1 April 2022. Salawat dan salam senantiasa tersampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW atas petunjuk dalam iman dan Islam. Mengawali acara pada pagi hari ini, mari kita bersama melafalkan Ummul Quran. Biridwallahi ta'ala bisyafaati Rasulullah SAW. Al-Fatihah. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, wujud rasa bangga sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia menumbuhkan rasa patriotisme kita. Dengan sikap sempurna, marilah kita berdiri sejenak menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada petugas disilahkan. Hadirin dipersilahkan duduk kembali.
Persiapan serah terima jabatan dan penandatanganan berita acara serah terima jabatan. Yang pertama, dari Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dari pejabat lama Bapak Jumadi Sarjana Pendidikan Magister Sains, kepada pejabat baru Bapak Bambang Rudi Cahyo Suryono Magister Pendidikan. Kepada beliau dimohon mengambil tempat. Dilanjutkan penandatanganan berita acara dari pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Jumadi Sarjana Pendidikan Magister Sains, mohon didampingi oleh Ibu Yayu Jumadi. Dan pejabat baru Bapak Senen Sarjana Sosial Magister Sains, didampingi Ibu Siska Senen, dipersilahkan. Hadirin dimohon berdiri diiringi dengan lagu Bagimu Negeri. Penyerahan memori dari Kepala Dinas Pendidikan lama kepada Kepala Pendidikan dan Kebudayaan yang baru. Penyerahan tali asih dan buket bunga. Yang pertama dari keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang diserahkan oleh pejabat baru kepada pejabat lama.
Selanjutnya perwakilan dari Dharma Wanita Persatuan Dinas Pendidikan, Umi monggo. Selamat datang. Selanjutnya penyerahan dari Pak Guyupan Korbinker Pendidikan se-Kabupaten Jombang kepada Bapak Wahid. Bukannya pendidikan. Sip. Temenan. Sing mesran ngoten. Dari Pak Guyupan Korbinker Pendidikan se-Kabupaten Jombang kepada Pak Wahid. Kiri, lihat. Wis. Satu, dua, seret. Agak merah, Bu. Iya. Sip, Satu, dua. Dimohon dengan hormat pada Bapak Ibu tetap di tempat untuk penandatanganan berita acara serah terima Dharma Wanita Persatuan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon maaf, ya tetap duduk. Penyerahan memori Dharma Wanita, Bapak Ibu monggo duduk kembali. Hadirin sekalian, dipersilakan untuk duduk kembali untuk melanjutkan acara selanjutnya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah dengan seksama kita ikuti sambutan pejabat lama pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang kepada Bapak Jumadi Sarjana Pendidikan Magister Sains, disilakan. Mohon Ibu Jumadi mendampingi.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat sadaqallahul azim. Kok menengah be? Enggang kalau hormati para alim, para ulama, sepuh, lebih khusus dumateng sesepuh Ibu Bapak Kepala Ibu Kabupaten Jombang Pak Senen, dalah sedoyo andaipun Pak Sekretaris, Pak Bambang, Pak Kabid, Kasih Kasubat, dumateng para korwil, para pengawas, para MKKS, K3S, Bapak saking pengurus GPAI, betul GPAI, tim Hidra, ibu-ibu dan wanita, lingkup ibu yang berbahagia. Pertama, kita sampaikan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo sarang-sarang ucapkan dalam Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari Jumat ini Jumat yang luar biasa, Jumat bersejarah buat saya pribadi dan istri tercinta kami. Oh, tersayang yang hari ini kita dihadirkan di aula satu tercinta ini dalam rangka serah terima jabatan. Yang pertama adalah jabatan Sekdin Sekolah Dinia. Kenapa Sekolah Dinia? Gara-gara Sekolah Dinia kula dadi sekretaris dinas. Nomor kali mangke serah terima jabatan pada pejabat baru adalah Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan. Nomor 3 mangke nggih berhubung Sekdin Sekolah Dinia itu serano Pak Senen. Mungkin yang sekarang Pak Senen kula matur, kula ketua PGRI. Panjenengan mangke dados pembina PGRI yang nanti pasti berhubungan dengan panjenengan. Pun kaget, hubungan kekaraan kaya ibu adik. Pasti berhubungan dengan panjenengan. Para nasib para guru, para pengawas, para kepala sekolah. Tumbuhannya penting pada PGRI. Kula matur kepada panjenengan sedaya. Bapak Ibu ingkang kula hormati, berbahagia. Pertama disampaikan terima kasih kepada seluruhnya saja yang hari ini mengagendakan untuk acara pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadikan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kedatangan kita di majelis ini juga dicatat amal soleh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami yang berbahagia, sholawat Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah atas bimbingan Rasulullah kita semua masih menganut, melaksanakan, mengamalkan ajaran agama Islam. Mugi-mugi makin
syafaat di yaumul qiyamah. Selamat dunia, selamat akhirat. Bareng-bareng Rasulullah mlebu surgane Gusti Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaping 3. Terima kasih yang setinggi-tingginya pada panitia yang hari ini melaksanakan kegiatan sehingga kami dihadirkan di sini. Yang pada sisi lain kami harus bermutasi, berhijrah ke lain tempat. Mudah-mudahan nyuwun makasih doanya kami bisa amanah di tempat yang baru. Bapak yang berbahagia, yang perlu kami sampaikan yang pertama, Pak Sekjen, Pak Bambang, kami serahkan sepenuhnya dalam rumah tangga kesetariatan termasuk ngopen lainnya. Nek ngopen lainnya berarti akeh itu. Ngopen lainnya sing ketok lan sing gak ketok. Sing ketok gampang ngopenane, sing gak ketok niku angel ngopenane. Insyaallah Pak Bapak, Pak Bambang wis tau ngopeni barang sing gak ketok. Mudah-mudahan ini jalinan antara yang lainnya akan tambah meningkat dan mudah-mudahan nanti dipimpin Pak Senin dan Pak Bambang akan lebih baik lagi masa depan dan lebih maju lagi. Allahumma amin. Pada Pak Senin, Bapak sudah berlalang buana kemana-mana, insya Allah. Cara pengalaman Pak Senin luar biasa. Maka nek debut, insya Allah akan lebih baik lagi. Allahumma amin. Karena debut dengan BKD satu paket. Karena rata-rata pejabat kepala dinas itu dari BKD. Pak Budi Nugroho juga pernah di BKD. Pak Tolib dari Dibut ke BKD. Sing sodok. Tapi luar biasa, Pak Agus Purnomo. Ini sejarah baru, tidak akan pernah ada sekda dari Dinas Pendidikan Pos untuk kita semua. Kita baru. Sekdanya dari Dinas Pendidikan itu luar biasa. Alhamdulillah. Dalam profesi di Dibut ini mungkin beda dengan yang lainnya karena manusianya cukup luar biasa banyak, permasalahannya juga cukup luar biasa banyak, penak-periknya juga luar biasa banyak, tapi insya Allah di bawah Pak Senda sama Pak Bambang bisa mengurai semua atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, kegiatan diniyah dan mulak keagamaan yang sering teman-teman tanya dari teman-teman pulau, teman dunia, Pak nasibku piye iku? Bapaknya baru lah sampai ya. Ya, saya regulasi panjenengan punya cangkolan di Perda 9 dan 16 tentang penyelenggaraan pendidikan. Di Perbuk 51, 53 itu masalah mulak dan dunia. Jelas ada regulasinya. Maka kita tetap berjuang itu. Ketika ada suara-suara yang menumbangkan tentang mulak dan diniyah, ada siapapun yang menumbangkan diniyah, kami akan ikut. Karena kita merintis diniyah mulak 16 dengan tim yang luar biasa, susah payah diterpa bagaimana muncul mulak, bagaimana muncul diniyah.
ketika ada orang siapapun dari regulasi tetap ada mengatakan gak ada manfaatnya, kemana pengawas ini? Pengawas ini gak ada manfaatnya, dirinya wopo, mulai wopo. Islam orang. Itulah monumental Jombang itu dalam konteks kalau sekarang ada linukan generasi dan karakternya ada di pendidikan mulok dan dunia agama. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, perintis kita ini Pak Dun, Pak Agus Suryo, teman-teman sudah luar biasa untuk mengawal itu. Maka ketika ada program penggerak menghilangkan, kalau ada perkataan tidak boleh akan maju sendiri, maka penggerak jalan muluk dirinya harus jalan agama jalan. Mohon untuk kurikulumnya ditata, karena itu linukan generasi, numerasi dan pendidikan karakter itu fundamental utama kita. Kuncinya kita tauhid itu yang utama kita fondasikan di situ. Ada di agama, ada di dunia, ada di agama. Masyarakat sudah merasakan tentang kebaikan itu. Sepanjang perda belum dirubah, sepanjang perbu belum dirubah, maka mulok dan dunia tetap jalan. Ini mohon nanti Pak Senen, teman-teman semuanya mengamankan tentang ini. Saya pesan itu, karena nanti kami sudah ada di Isra. Pak Agus Suryo, insya Allah Agus sudah pensiun, Gus kurang 4 bulan. Gus Dur sama satu negara berpensiun. Ini pejuang-pejuang yang memperjuangkan itu. Mohon tolong Bapak Ibu semuanya nanti yang masih dikut baik swasta maupun yang negeri, kalau ada orang bicara itu rumpulo, ya loro ati Pak tekatik otek-otek dininya mulok. Kemana pengawas muni, Masya Allah, maksudnya muni luar biasa itu. Gak ngarah ini. Nah, tetap Pak Bambang, Pak Sana, teman semuanya dikut saya tetapkan itu, karena penggawa-penggawa di Pak Suyuk dan sebagainya ini setelah tua ini. Pak Karyono tinggal 23 sudah pensiun. Teman-teman yang lama-lama sudah pensiun, teman-teman lain. Tolong tetep itu. Termasuk kegiatan rutin kita Jumat Qotmilan di masjid ini tolong lestarikan. Siap ya? Allahumma amin. Betapa bahagia kita Bapak semuanya. Tidak ada yang seperti disebut kalau Jumatan mendengar suara Qotmilan Quran kayak suara kosong. Kemudian kalah iri hasilnya ya. Nah, kita masa keagamaan kita luar biasa. Mulai dari kegiatan agama ada lomba-lomba agama luar biasa. Dan mari kita pertahankan itu untuk jariah kita bintini wa dunia wal akhirat. Mari kita syukuri. Maka kemana ada teman-teman lomba itu, prestasi itu sebagai barometer dari sekolah. Kalau mungkin itu bisa dikatakan sebagai prestasi kerja guru, sehingga munculnya pembinaan Pak Pengawas, itu bisa digunakan sebagai mana kita untuk jalur prestasi. Termasuk nanti ke depan ada undang-undang kita, ya Allah maturnuwun. Anak-anak harus apa sekian juz dihargai untuk
di PPDB. Itu adalah inovasi baru buat kita untuk mengamankan keagamaan kita. Apal sekian surat, ada harganya, prestasinya segala. Itu menandakan ada lembaga pembinaan teman-teman guru agama, guru diniyah dan guru umroh. Betapa masa kita. Setelah nanti nyuwun tulung teman-teman yang kemarin itu kita vakum, kegiatan sholat duha berjamaah di sekolah, ada tarotir di sekolah. Saya bayangkan ketika sejombang mulai SD, SMP itu pagi sudah mendengarkan nuansa bunyi-bunyi Al-Quran, betapa harumnya Jombang. Ini mulai pandemi mulai turun. Nyuwun tulung nanti ini gerakan-gerakan keagamaan kita ditingkatkan lagi. Oleh karena itu kesiagaan kita, komitmen kita menjaga marwah pendidikan itu menjadi hal wajib buat kita semuanya. Buat kita semuanya. Itu pesan apa? Di saat sama pesan itu jaga marwah pendidikan, karena marwah itu juga luar biasa. Bosone ya jadi wantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangkara tuturi adaya. Itu bentuk sungguh kita seperti apa? Kita sudah diberikan sesuatu yang luar biasa dari Allah, dan kita tidak akan mungkin bisa menghitung nikmatnya Allah. Dan ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Anda tidak akan bisa menghitung nikmatku yang begitu banyak, termasuk nikmat hari ini kita bisa duduk menjelang nanti Ramadan. Allahumma amin. Satu Ibu Pak Senin nyuwun tulung tetap menjadi barometer, dan kita kepingin dikunjungi beberapa kabupaten lain, kepingin di Kabupaten Jombang kok iso dibayari barang mulok dirinya ikut APBD. Itu di semua tempat tidak semua bisa. Terima kasih Bupati yang responsif kepada pendidikan di Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan barang untuk kita semuanya. Allahumma amin. Itu satu yang kaitannya dengan mulok dirinya. Yang kedua Bapak semuanya, kami kepingin yang ini cita-citanya Pak Kapalan Dibut dulu Pak Agus Purnomo, sekarang sudah di Sekda, keterjalinan antara Dibut dengan pemerintah daerah. Gedung di sana juga miliknya kita semuanya. Ada Bung Tomo, ada Sur dan sebagainya itu. Kalau memang ada crash tempat yang tidak memungkinkan, bisa menggunakan tempat yang ada di pemerintah daerah. Ngebel saya nggak apa-apa, langsung komunikasikan teman-teman di sana. Kita pengen jalin ini, akhirnya pemerintah daerah pilih kita bersama, bukan kono terpisah, ini terpisah. Apalagi sekarang ada Pak Senen, jadi gedung sana nanti kita gunakan untuk apa-apa. Dan itu kepinginnya Pak Sekda adalah bisa juga milikmu, mari kita gunakan untuk kita semuanya. Oleh karena itu nanti Bapak Ibu, kami kepingin juga menghidupkan nuansa Ramadan di Pemda. Yang biasanya kalau di masjid ini mulai pagi sampai sore hari ada kegiatan qiyam, setelah itu ada buka bersama, setelah itu ada tarawih bersama. Nah, kalau susun nanti teman-teman takbir, teman-teman pengurus monggo dulu mana kayak ya Allah, nikmat rasanya kayak mengenal babi gini. Lamun bentar tarawih pon kayak masjid Nabawi ya. Apalagi pintu nenek foto, aku mundur, aku saking umroh, kok aku foto gini, lawange Nabawi, walaupun Nabawinya di Dibut. Nah, salah nanti di Pemda kita setting seperti itu. Kita kepingin nanti maka dan pada Pak Senin nanti saya juga berbagi
kita nyusun jadwal konferensi pagi sampai jam 10, nanti ada 10 kabar di sana, ada PKD, ada Capil, ada Bapeda, ada 13. Ramadan kita gelar masjid Jumat, Sabtu, Minggu baik. Nanti tinggal 25 hari, tadi kurang 12, mungkin 2 putaran, nanti tambah teman-teman dari dinas bisa untuk bilang di sana. Dan ibu sendiri ada, korwe sendiri ada, nanti di bagian lainnya. Sehingga ini nanti saya tak matur sama Pak Sekda mengkomunikasikan itu. Berikutnya Pak semuanya, kalau kemarin ini ngomong tapi temenan, Gus Dur itu gara-gara meresmikan masjid Dikbud, akhirnya Pemda kepengen gawe masjid. Nah, surat Isra ini kok tenang. Isra Mi'raj niku. Lah masjid Dikbud ke masjidil Pemda. Kedanten Gus. Kedanten. Nah, pada kesempatan ini saya sampaikan bagi semuanya. Mari itu juga milik kita. Pemda itu juga milik kita. Ini masih belum selesai. Monggo dibantu beramal jariah, membana masjid Allah di jannah. Sopo sing gelem bangun masjid, moko bakal dibangun omana suara. Lepun nanti Pak Klok, secara naluri manusia, dan dengan dua masih itu mesti kurang. Iki anakku, iki putuku, iki mbakku. Nek biyen wis nyumbang, piro sumbangannya? Kudu gawe keterangane. Bangun tok tapi piro gak diarani. Mulai nek sewu ya SSSS sedowo ngono ya. Tapi satu akeh satu MF itu tidak kan. Nah, nyuwun nulung semuanya. Kami dibantu untuk bisa menyelesaikan masjid PK. Berapapun nanti Bapak Ibu sumkan melalui koordinator nanti Pak Senen selaku komandannya di Dikbud. Nah, sekarang ngomong keserah. Ini gara-gara Pak Sekdarono, Pak Jumrono, emang orang apa Pak bangun masjid. Mari saya ketemu dengan teman kabar. Enggak saya sampaikan. Pak kabar mau usah timbaran mangkrak tadi monumen masjid itu. Monggo kesempatan yang baik ini berapapun bisa mengurai. Ini Pak Camat sampai 2 juta, Pak Camat Kudu sudah laporan 4 juta. Kapakmu biro, ingin tak? Ayo kapak besok menengah yang benar. Nah, saya sudah bertutur ke kapak untuk menyampaikan walaupun kami berperan di situ gak masuk dalam pengelolaan masjid kalau di situ. Tapi di sini Pak Bambang jenengan adalah bendahara buah masjid kapasan jenengan iki, Pak. Wes, jenengan golek duit Pak Bambang iki. Tak serahno masalah iki. Jenengan bendahara buah, Pak. Pencairan masjid kap apa jare teken jenengan Pak Bambang. Nah, duit entek Pak ya. Nah, ganti Pak Bambang piye cara golek duit lono? Ya, ini Mas Budi Pak. Nanti yang mengelola untuk apa namanya SPJ-nya di Pak Budi Setiawan adalah subkoordinasi analisis keuangan. Tolong berharap berapapun nanti mumpung bulan puasa, tidak lupa juga Bapak Ibu Pak Senen atur ngapunten, kami juga membangun gedung PGRI Pak. Mohon izin
La ing sakartu la azidanakum wa la ingkapun adabi lasati. Guru saat itu di zaman 45 sing gajine 75.000 kalah karo bakul, kalah karo petani, kalah karo kerja akeh sing metu teko ngene iku. Para pemuka riso saat itu terpeta-petakan para guru, ono organisasi mana, keseman mana, akhirnya bentuk satu komunitas saat itu satu nuansa adalah PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, yang mengikat guru seluruh Indonesia. Setiap konferensi pasti saya pikirkan, piye carane mensejahterakan guru. Berkonferensi terus pikir piye carane guru sok gajine mudah, gajine sejahtera, termasuk pengawas. Saat itu pengawas gak mau, karena bukan guru. Maka revolusi menjelang Gus Dur lengser, pengurus PGRI seluruh Indonesia datang ke Jakarta supaya undang-undang guru segera diundangkan. Disitulah titiknya supaya guru bisa sejahtera. Demo ke Jakarta supaya undang-undang guru November 25 itu diundangkan. Ada sebuah bab menyatakan itu akan TPP, tunjangan profesi guru. Nah, perjuangan luar biasa. Ketua PGRI gandane ngomong. Muncullah saat itu 2006 atau 2007 salah ya. 2007 gitu. Apa iya dibayar yana? Alhamdulillah saat itu bener robot portofolio temen aja pakai bener dia temen. Pemerintah itu sepakat menaikkan gaji guru ditambah dengan tunjangan profesi guru. Guru enggak pengurus PGRI Indonesia itu perjuangan guru. Guru muncul, pengawas gak enak, pengawas gak masuk, protes. Siapa saya maju? PGRI maju mana? Pengawas penting. Maju, akhirnya pengawas diakoni oleh tunjangan profesi. Sing wani maju itu situ tok pemerintah itu. Orang guru situ karena saat itu satu saja yang maju. Musuh presiden siapapun maju. Namanya PGRI. Alhamdulillah sekarang kita rasakan besok tubuh motor, omae apik, kendaraannya apik oleh tambahan gaji. Saat itu birokrasi protes, termasuk bahasa negara protes juga. Guru mulut gajinya mbak 2 kali. Loh aku sih begitu keluyuran ada masalah itu mubeng gaji di situ. Disampaikan Pak, terbukti guru itu abot nggih penggaweane nggih. Apa buktinya? Munculnya COVID-19. Dirasakan bahwa guru itu penggaweane abot. Bener, kalau itu bener ternyata abot Indonesia. Tapi alhamdulillah 2005 mulai muncul tambah sertifikasi guru. Nah, mari Bapak Ibu kembali ke hitop kita. Dan biar NU mau pernah keluar balik kepada hitop 26. Mari kembali ke hitop jalan yang benar. Kita punya APKS
asosiasi profesi dan keahlian sejenis. Kumpulan dari teman-teman KKG, NGMP, KKS, NKKS, APSI di APKS. Kita punya lagi SHCD, Smart Learning Center Karakter. Konteks pergerakannya adalah dalam kemutakhiran pembelajaran. Di situ tempat kumpulnya kita untuk satu kop namanya PGRI. Pak Senin, nanti kita mau terpanjang saya. Ini teman-teman guru, alhamdulillah. Mari bersyukur kita adalah kita sudah sekian lama menerima TPP. Mari omange welek. Sempatkan program kita tergiur. Terapkan gerakan infak uang recehan. Mumpung ulang poso. Mumpung poso. Mumpung ketemu teman-teman saya sampaikan. Nah, untuk itu ini di jabatan akeh nih, saya mau ngakeh nih. Kepala dinas, sekretaris, Kabak Kesra, ketua PGRI yang nih. Termasuk gara-gara teman-teman ada sekti di gara-gara kata nih. Nah, itu hal-hal yang perlu kami titipkan, sampaikan kondisi real kita saat ini. Maka semuanya, sekali lagi yang paling akhir, doa kita adalah, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, berkailah kami di bulan Sa'ban, dan temukan kami ya Allah di bulan Ramadan yang akan datang. Dan Ramadan ini akan datang di hadapan kita. Yang Sabtu silakan Sabtu, yang Minggu silakan Minggu. Tidak usah berbisik. Nek aku posone karir yoyone. Melok pemerintah ya. Nah, nanti bagaimana kami akan sebarkan himbauan tentang Ramadan. Tak cetak telung dus kecamatan untuk OPD. Tadi saya harus rapat dengan Pak Asisten, nyusun surat edaran tentang kegiatan Ramadan. Moga-moga mungkin mari langsung diteken Pak Sekda terus jalan. Ternyata Pak Sekda itu terpaksa itu. Kalau ini kita debut meh 35 tahun, masanya 87, 2 Februari 87 saya di jajaran dinas pendidikan. Dan 87 sampai sekarang berarti 35 tahun. Alhamdulillah. Tanggal 17 Maret 2022 kami atas izin Allah harus mutasi ke Kesra, kesejahteraan rakyat. Ngopeni rakyat, sopo rakyatnya termasuk guru, termasuk guru. Rakyat itu ya guru, ya becak, ya apa, ya kepala sekolah, rakyat itu. Ah, saya gini gue gini, pas nanti kerja, pas nanti sendiri. Kesejahteraan rakyat lu, oh boleh gini. Guru TPK termasuk nih. Ternyata 5 dino kalau Pak cerita titik 5 dino mlebu glem. Ono apa kene? Pak Jum, ono Kufa, Pak Jum, ono TPK, Pak Jum, ono ibadah, masjid, mushola, gereja, majelis taklim, yayasan. Nah, nek jenengan kepengin musholane elek gitu. Di sini. Bagian pulau niku. Sing verifikator tadi. Nah, ingin pun tak kumpulno. Calon penerima hibah masjid, mushola, gereja, masjid taklim, yayasan. Ya, TPK Ibu SK pun tak parap enggak hukum pun cair ya.
Sowan nang guru TPQ. Undang lah ngono. Oh, niki undang ini Bu, undang ini. Biasanya 1.500, saiki 1.800, undang 100. Tapi wong telu tok ya, wong telu tok. Wong telu tok. Ya. Wong telu tok niku menan. Ya. Wes, saiki Pak Agus. Dadi melok lelang dan kapitan saya Agus. Belang survei nang Gresik, ayo survei sarung. Survei mau kena. Karena survei dia Agus. Nah, nanti ini kufat kita, kufat kafir kita hampir 763 dan salah satu coba. Masing-masing desa ada 2 dan 4. Nanti ketemu, mari kita sudah ngapunten cerita pegawai titik 5 dino bonto air melayu nang masjid, melayu nang Basnas, melayu nang Dinsos. Tajak dulu melayu nang Gresik. Langsung gerak. Makanya saya bisa terburu dedek ya. Nah, itu yang kami rentang kendali kami di Gesra ada 8 OPD termasuk Dinas Pendidikan. Tentang koordinasi Pak, nanti mungkin kami minta data lulusan, minta data mungkin PPDB, minta data tentang guru, data kesejahteraan teman-teman guru TPQ, guru-guru mulok, karena kami tentang kendali koordinasi dengan termasuk adalah Dinas Pendidikan. Oh berarti cek konco, gak betul langsung, masih ada jalan bersilaturahim ke Dikbud termasuk Nyuwun Tulung dan semuanya. Barang desa nanti ke kecamatan mampir asal nggih. Nah aku mampir nang jenengan kira-kira ditolak agak iki salah apa ini iki seru iki. Nah kan nanti kecamatan nyambangi guru TPQ, nyambangi kufat kegiatan di kecamatan, nyambangi hibah masjid, nyambangi hibah mushola, nek pegel tak mampir nang ngene sekitar situ. Nyuwun tulung tak silaturahim. Oke. Yang paling akhir semuanya mohon izin mumpung kita akan di bulan puasa. Selama kami di Dikbud pasti banyak kesalahan, pasti banyak khilaf, pasti banyak kurang memuaskan dalam melayani Bapak Ibu semuanya. Karena keterbatasan kami, kebodohan kami, ketidakpandaian kami. Secara pribadi, kestariatan dan istri barangkali nanti ketika bercampur dengan ibu dan wanita, bujuk luar menang Bu. Mohon bujuk ngomong. Buat teman-teman apa belas, nyenggo gak wani ya. Ya, kalau nyuwun aku Pak boten sak kata-kata ibu. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita semua nanti bisa melakukan yang terbaik selama hidup kita. Mudah kita dapat juga melaksanakan khairun nas anfa'ahum linnas. Dimanapun Anda dapat memberikan manfaat dengan itu, walau sekecil apapun. Mudah-mudahan bisa melaksanakan tugas-tugas itu. Mari kita syukuri nikmat sehat, kita syukuri nikmat amanah jabatan, kita syukuriสิ่งyang kita terima ini. Mudah-mudahan Allah meluaskan rezeki kita, mudah-mudahan Allah memanjangkan barokah umur kita, mudah-mudahan Allah memanjangkan silaturahim kita, mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Akhirnya kita nanti bisa selamat, bahagia fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah.
Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sepeda balik ngapunten soto dawa mumpung pedhok. Senengane dawa to. Nggih, mumpung pedhok ketemu tetep tegur sapa. Kami pun ditokno grupe nggih. Aku cek iso silaturahmi lewat grup. Nggih, makaten saged aturaken sepeda balik nyuwun duka sakadek-kadekipun. Kula akhiri selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Semoga Allah meridhoi kita semua. Kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sambutan yang telah diberikan oleh pejabat lama. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatian Bapak selama bersama kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya marilah dengan seksama kita ikuti sambutan pejabat baru Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Bapak Senen Sarjana Sosial Magister Sains. Mohon memberikan sambutan didampingi oleh Ibu Siska Senen. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam. Yang kami hormati para guru-guru kami, senior-senior kami. Yang kami hormati Koordinator Wilayah Kerja Pendidikan, yang hormati MKKS, kemudian juga K3S, dan juga guru pendidikan agama Islam, yang hormati dari mitra kerja kami juga dari IGTKI, dan khususnya ibu-ibu dan wanita Persatuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, hadirin undangan yang berbahagia. Puji syukur malah senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT karena atas karunia, taufik, rahmat yang semata kita masih diberikan kesehatan, terutama di masa pandemi COVID-19 ini yang patut kita syukuri. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu yang hormati, saya berdiri sebenarnya grogi saya. Karena di hadapan kami ini adalah guru-guru kami dan juga senior-senior kami. Kalau grogi itu wajar ya, karena beliau kami yakin beliau adalah guru-guru kami yang selama ini banyak mewarnai, terutama yang berkait dengan perjalanan kami selama mengabdi di pemerintah Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini, yang pertama kami perkenalkan saya beserta pendamping saya. Ini mantan pacar saya, ini mantan pacar saya pada tahun 1999. Kemudian setelah bulan Oktober baru jadi pendamping saya. Nama saya cukup singkat, insya Allah kemarin Bapak sekalian yang mendampingi ke sekolah sudah kami perkenalkan, tetapi mungkin tidak adil kalau keluarga inti saya, terutama keluarga besar saya yang ada di dinas ini mungkin tidak kami ciptani, nanti juga tidak adil. Pasti sudah bisa tebak ya, sekali kenalan insya Allah tidak akan lupa.
Namanya cukup singkat, Senen. Pasti panjenengan sudah tahu jawabannya. Kira-kira kenapa dinamakan Senen? Lahirnya hari Sabtu, hari Senin ya. Itu yang pertama, tapi bukan itu sebenarnya. Karena kami memang asli orang Jawa. Kemudian waktu itu juga yang mungkin dari segenerasi saya insya Allah masih juga dengar cerita ketika sakit tidak sembuh-sembuh, obat yang paling mujarab adalah diganti nama, katanya kabutan jeneng. Singkat cerita, ketika saya mungkin usia 2 tahun sakit, dibawa ke mantri, belum ada dokter waktu itu di desa. Kemudian sama Pak Mantri tidak diberi obat tapi disuruh membawa pulang. Informasi dari orang tua saya, panasnya sangat tinggi sehingga di rumah ditidurkan di tempat tidur tidak mau, tapi saya pilih di lantai. Kalau di lantai mungkin dingin, akhirnya di tempat tidur nangis, itu pun tanpa pakaian deh. Nah, mungkin tidak mau diberi pakaian. Kemudian di lantai pas waktu itu kali saya datang. Kenapa ya di Kuronono? Lemah kami di lantai. Orang berantang dino bawa ke Pak Mantri, tidak diberi obat, ganti naik jenengi, dan alhamdulillah waras nih. Bagi bapak sekalian mungkin masyarakat kok jenengnya Senen, tapi ini bagi saya adalah penghargaan orang tua yang sangat luar biasa. Dan kami tidak pernah merasa malu, makanya kemana-mana tetap tak pasang. Pasang nama saya, pasang terus ya. Tidak pernah malu menyandang nama Senen. Dan insya Allah dimanapun kami bekerja, ini pun kami sampaikan. Kemudian yang kedua, terkait kami di Jombang ini termasuk penjajah namanya teman-teman ya. Penjajah itu seperti Pak, karena saya bukan asli orang Jombang, artinya bukan penjajah yang sebenarnya, hanya wilayahnya saja. Dari Kediri, dilarikan di Kediri pada tanggal 19 Juni 1971. Kalau sekarang sudah lansia, pralansia, sudah 51 tahun. Kami mengabdi selaku PNS mulai tahun 91, sehingga masa kerja insya Allah sudah 31 nih, sudah 31 tahun mengabdi di pemerintah Kabupaten Jombang. Kemudian nama istri saya, pendamping saya, dan juga ini mantan pacar saya, Siska Utami, asli orang Jombang atau Sulawesi. Ada lagi nggak? Buatan, dua-duanya betul, kelahiran Sulawesi pada tanggal 10 November 1976. Ya betul, dari Pahlawan. Juga punya riwayat kenapa lahir di Sulawesi kemudian kembali ke Jombang. Barangkali dari bapak sekalian mungkin bisa ditiru riwayatnya yang menciptakan. Mertua kami adalah salah satu bekerja di BUMN, di perkebunan mulai tahun 71 ya. Nah, 72 itu sudah melaksanakan tugas di Sulawesi. Strateginya memang betul, kebetulan nyonya saya ini 3 bersaudara. Nyonya yang pertama, cita-citanya hanya satu, pokoknya anak-anakku kudu mulai balik ke Jawa. Karena masih sangat kental, kalau dulu di Jawa kan mangan gak mangan, yang penting kumpul. Tapi yang lebih ditakutkan bukan itu, ojo sampai dirapi orang Sulawesi. Kapunten ini bukan berarti mendisiplinkan orang Sulawesi, bukan. Khawatir kalau nanti dinikahi orang Sulawesi tidak bisa pulang. Akhirnya begitu kelas masuk SMA, kalau belum ketemunya di Beda. Begitu kelas 1 SMA dipulangkan, dititipkan neneknya. Sama dengan adiknya juga itu kelas SMP, dan yang terakhir kelas 5 SD dititipkan nenek, sehingga kelahiran Sulawesi semua tapi kembali ke Jombang, dan semuanya berhasil sesuai harapan orang tua. Tidak ada yang dinilai oleh orang Sulawesi. Padahal katanya di pacar yang Riko, di pacar ya.
pimpinan, terutama keluarga besar di pendidikan dan kebudayaan ini, yang sebagian Bapak dan Ibu guru, kami sangat paham bahwa kerja di lapangan itu lebih sulit daripada kerja di kantoran atau di dalam. Pertama masuk di UP, dulu bagian kepegawaian, tidak lama 1 tahun, kemudian pindah ke bagian pemerintahan 1 tahun, kemudian melaksanakan tugas pertama di kecamatan Jombang, itu hanya 6 bulan, tugas belajar Kubra, kembali ke bagian pemerintahan, kemudian menjabat di Kasubag di sana selama 4 tahun, dan pada tahun 2000 ya, pada tahun 2014 ini kami ditempatkan di Sekcam Loso sampai 2017, kemudian pindah ke Sekcam Mojoagung 2017 sampai 2010. 2010 ke Wonosalam, dipromosikan menjadi camat Wonosalam. Di sana tidak lama, hanya 2 tahun. Kembali lagi ke Mojoagung. Mungkin kalau sekalian yang di Mojoagung mungkin delok pun bosan. Waktu itu camat yang paling lama. Pikiran kula, Pak Bupati mungkin sudah lupa dengan saya. Karena tidak ada ceritanya camat sampai 6 tahun tidak ada. Saya 6 tahun, kemudian 2018 pada saat lelang jabatan kami melamar di KB, di sana 7 bulan. Kemudian pada tahun 2019 Januari, tanggal 19 Januari tahun 2019 kami di BKDPP yang sekarang BKP SDM. Di BKP SDM 3 tahun 2 bulan insya Allah. Kemudian pada tanggal 17 sama dengan Pak Jum, 17 Maret kemarin kami dimutasi ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini adalah salah satu tempat yang barangkali banyak sekali yang pengen di sini. Konon ceritanya seperti itu. Banyak sekali yang pengen ke sini. Tapi saya pribadi, saya dimanapun mulai awal karir tidak pernah minta jabatan. Insya Allah bukan karakter kami, karakter saya. Saya masih ingat ketika ini cerita saja, biar panjenengan juga tahu. Ketika Pak Yanto terakhir, Pak Bupati Suyanto, jabatan terakhir 6 bulan, beliau memanggil saya setelah kami mengikuti lomba di Kecamatan Wonosalam di tingkat provinsi, dipanggil jeneng camat, dipanggil bupati yang lebih ya. Apalagi camat junior 2 tahun, walaupun sebenarnya sudah kenal, sudah. Di balik pertama dia sampai mau minta pindah kemana, karena saya mutasi yang terakhir ini disuruh milih, tetapi ternyata saya tidak memilih, karena saya tidak bisa memilih dan tidak pernah minta. Terserah Pak, ditugaskan dimanapun insya Allah saya siap. Akhirnya dipindah ke Mojoagung. Itu salah satu contoh. Makanya harapan kami mudah-mudahan tidak punya persepsi yang kurang baik ke saya, terutama soal jabatan, memang tidak pernah terima. Kami berharap sekalian, mulai tanggal 22 kemarin, yang insya Allah sesuai dengan surat perintah tugas, kami menjadi bagian dari keluarga besar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan kehadiran kami bisa panjenengan terima. Kemudian kehadiran kami juga betul-betul dianggap sebagai keluarga inti, ya. Bukan dianggap keluarga yang tidak inti. Keluarga itu biasanya tidak penting. Ya. Kalau inti itu insya Allah semuanya penting. Artinya diperlakukan sama seperti saudara-saudara kita yang sudah lama bergaul. Tentunya harapan kami perlu dukungan. Artinya dukungan itu kerjasama. Terutama Dinas Pendidikan banyak program dan salah satu OPD yang sangat strategis. Keberhasilan kita terkait dengan apa yang kita lakukan ini tidak bisa dinilai dalam hitungan bulan atau mungkin tahun, tapi insya Allah dihitung setelah 10-20 tahun yang akan datang, ini yang baru bisa kita nikmati. Terutama bagi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu guru adalah menyiapkan generasi muda yang tentunya hasilnya tidak akan bisa dilihat 10 tahun yang akan datang, terutama yang diawali dari
teman-teman SD. Paling enggak 20 atau mungkin 25 tahun, inilah nanti yang baru bisa kita lihat. Apa yang panjenengan lakukan pada peserta didik, ini nanti akan sangat mewarnai terkait dengan karakternya, kemudian juga kepribadiannya, dan juga terkait dengan attitude, sikap, dan perilakunya. Kalau tadi Pak Jun sudah menyampaikan, menyinggung sedikit terkait dengan diniyah dan muatan lokal, prinsip kami sangat mendukung, tetapi harapan kami insya Allah mulai 2016 ya, yang diniyah atau muluknya? Muluknya 2016, kemudian diniyahnya 2018. Harapan kami tentunya dalam perjalanan ini mungkin belum banyak diketahui hasilnya, tetapi harapan kami berharap bahwa itu adalah salah satu pilihan yang paling tepat ketika ada muatan lokal dan diniyah yang ada di satuan pendidikan di bawah koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ini selaras dengan apa yang menjadi visi misi Bupati terkait ada karakteristik yang ada di Kabupaten Jombang. Oleh karenanya kami berharap pada Bapak dan Ibu Guru mungkin silakan ditunjukkan kinerjanya. Kemudian juga tentunya di sana akan dipetakan juga, kalau kami pernah mendengar keluhan antara yang sudah bisa membaca Al-Quran dan belum, ini katanya tidak pernah dipilah. Tapi mudah-mudahan informasi itu salah. Harus perlu strategi, perlu kiat ketika kalau belum tahu sama sekali, tentunya mungkin juga dipisah kelasnya, sehingga nanti betul-betul dirasakan manfaatnya. Kemudian yang berikutnya sekalian, di kesempatan ini kami juga berharap, saya sangat terbuka ketika barangkali kebijakan kami salah, kebijakan kami kurang tepat, silakan nanti juga diberitahu. Namanya kan sudah saudara ya. Jangan sampai saya melangkah ternyata salah, ternyata panjenengan tidak mengingatkan, tapi di luar dirasani. Itu berarti dulur apa musuh? Diingatkan tidak apa-apa. Saya diingatkan tidak apa-apa. Saya yang terbuka. Kemudian juga kerjasama yang baik artinya kami harapkan. Dan kemarin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu Guru, ketika panjenengan ragu-ragu melaksanakan tugas karena kebijakan ataupun karena program, yang jelas tim kami yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan siap membantu dan memfasilitasi, daripada nanti ditafsirkan sendiri kemudian diterjemahkan sendiri ternyata salah. Kita namanya keluarga yang saling membantu, ketika ada kesulitan kemudian ada permasalahan, insya Allah nanti sama-sama kita carikan solusi pemecahannya. Yang terakhir terkait dengan harapan dari Ibu Bupati kemarin pada saat acara tumpengan, bukan tumpengan, nyemegenan, itu diperintahkan Pak Jum kemana panjenengan wakili ke masjid di Jambi. Salah satu harapannya kalau di sini sudah terlaksana, kami sampaikan terima kasih. Beliau menginginkan di saat bulan Ramadan ini memang setiap hari Jumat di masing-masing instansi ini ada khotmil Quran. Di sini sudah jalan cukup bagus. Ketika nanti selama bulan Ramadan ini bisa terlaksana dengan baik, harapan beliau nanti setiap hari Jumat di masing-masing instansi ini harapannya juga ada kegiatan khotmil Quran. Harapan kami karena kita sudah rutin, mudah-mudahan ini bisa dilakukan dengan rutin juga, dan nanti tentunya program yang menjadi harapan dari Bupati ini juga bisa direalisasikan untuk seterusnya. Ya, saya sangat demokratis Mas sekalian. Kayak tarik dulu, ada tambahan betul. Oh yang keluarga belum. Saya dikaruniai 2 orang anak. Satu semester 6 di Unbra, yang nomor 2, yang satu perempuan, yang nomor 2 laki-laki di SMA 2 kelas 1. Kemudian alamat rumah di Jalan Kapten Tendian Gang Karya. Kalau lebih tepatnya di sebelah baratnya pesantren
lansia. Jadi kami sudah disiapkan pondok di sana. Tapi ini tantangan bagi istri saya. Berarti kalau saya pondok berarti nggak dirawat di rumah nanti. Sudah ada pondok pesantren lansia. Itu mungkin yang dapat kami sampaikan, dan harapan kami kerjasama yang baik, komunikasi yang baik, dan yang lebih diharapkan adalah mari kita sama menjaga tali silaturahmi. Mudah-mudahan kami melaksanakan tugas dengan lancar, dan kami juga berharap Bapak dan Ibu sekalian dalam melaksanakan tugas tidak ada permasalahan yang berarti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. والصالحين والملائكة المقربين صلى سيدنا الشيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه ثم إلى أرواح ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولأرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برضا الله تعالى بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كلكم صالحا ولقضاء حوائج الدنيا والآخرة ببركة سورة الفاتحة.